wabarakatuh. Nama saya Novia Dwi Kisnani, NIM 112411089. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKWT, Perjanjian Waktu Tertentu. Apa yang dimaksud dengan PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk jangka waktu tertentu atau pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. Ciri-cirinya seperti ada batas waktu kerja, misalnya satu tahun atau 2 tahun. Umumnya untuk pekerjaan proyek atau tidak bersifat tetap. Yang ketiga, tidak ada masa pensiun. Yang keempat, tidak mendapatkan pesangon jika kontraknya habis. Yang keempat, dapat diperpanjang tetapi maksimal 5 tahun atau 2 tahun plus 1 tahun perpanjangan plus 2 tahun pembaruan. Contohnya seperti pekerjaan kontrak untuk pembangunan gedung atau perusahaan manufaktur. PKWTT. Apa yang dimaksud dengan PKWTT? PKWTT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Ini adalah jenis perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang bersifat tetap, artinya tidak memiliki batasan waktu tertentu. Ciri-ciri PKWTT: 1. Tidak ada batas waktu berakhirnya kontrak. 2. Dapat menggunakan masa percobaan kerja maksimal 3 bulan. Yang ketiga, digunakan untuk pekerja yang bersifat tetap, bukan bersifat proyek atau musiman. Contoh pekerjaan yang cocok untuk PKWTT yaitu seperti staf administrasi, akuntan, manajer, dan guru. Apa sih perbedaan PKWT dan PKWTT? PKWT adalah kontrak kerja sementara yang hanya berlaku untuk pekerjaan jangka pendek, proyek, atau musiman dengan batas waktu maksimal 5 tahun. Tidak boleh ada masa percobaan dan tidak mendapatkan pesangon jika kontraknya selesai sesuai dengan waktu. Sedangkan PKWTT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, adalah kontrak kerja tanpa batas waktu untuk pekerjaan tetap dan berkelanjutan. Karyawan berstatus tetap bisa ada masa percobaan minimal 3 bulan. Dan jika di PHK berhak mendapatkan pesangon. Syarat subjektif dan objektif dalam PKWT. Syarat subjektif: 1. Kedua pihak pekerja dan pemberi kerja sepakat untuk mengikat diri. Yang kedua, kedua pihak harus cakap hukum minimal 18 tahun. Yang ketiga, perjanjian dibuat atas dasar kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Yang keempat, tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Contohnya seperti seorang pekerja dewasa dan sehat membuat perjanjian kontrak dengan perusahaan secara sukarela dan tanpa paksaan. Objektif yaitu jenis pekerjaan yang harus bersifat sementara atau selesai dalam waktu tertentu, seperti proyek, musiman, atau pekerja yang bisa selesai dalam waktu yang singkat. Yang kedua, perjanjian harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, harus membuat identitas para pihak, jenis pekerjaan, waktu mulai dan selesai kerja, hak dan kewajibannya masing-masing. Yang keempat, perjanjian wajib dilaporkan di Disnaker selama 3 hari kerja yang setelah ditandatangani. Contohnya seperti kontrak kerja untuk proyek pembangunan gedung selama 8 bulan dengan perjanjian tertulis dan dilaporkan ke Disnaker tanpa masa percobaan. Pengertian hubungan kerja dan relokasi PKWT.
Pengertian hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 3 unsur utama hubungan kerja yaitu 1. Pekerjaan, yaitu adanya tugas atau tanggung jawab yang dilakukan pekerja untuk pemberi kerja. Yang kedua, ada imbalan, gaji atau honor yang diterima pekerja atas kerjaannya. Yang ketiga, perintah, yaitu pekerjaan bekerja di bawah perintah atau arahan pengusaha. Relasi PKWT dengan hubungan kerja. PKWT adalah salah satu bentuk perjanjian kerja yang mengatur hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya pekerja tertentu. Relevasinya terhadap hubungan kerja yaitu PKWT membentuk hubungan kerja yang sah secara hukum antara pekerja dan pengusaha. PKWT menjelaskan durasi kerja, hak dan kewajiban, upah, serta ketentuan pemutusan hubungan kerja secara jelas. Contoh, seorang pekerja kontrak di perusahaan logistik dipekerjakan selama 12 bulan untuk proyek tertentu. Selama masa kerja, ia digaji dan diberi instruksi oleh atasannya dan memiliki tanggung jawab pekerjaan tertentu. Ini adalah hubungan kerja dalam PKWT. Berikut adalah contoh isi dokumen PKWT yaitu 1. Pihak perusahaan nama PT ABC Sejahtera, alamat Jalan Melati nomor 123 Jakarta, diwakili Budi Santoso sebagai HRD. Pihak kedua pekerja nama Novia Putri, alamat Jalan Cempaka nomor 45 Jakarta Timur. Nomor KTP seperti berikut. Isi kesepakatan. Posisi staf administrasi mulai kerja 1 Agustus 2025, berakhir 31 Agustus 2026. Gaji 5 juta per bulan. Jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai 17. Tugas mengurus dokumen dan laporan proyek. Hak dan kewajiban sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Ditandatangani oleh Budi Santoso sebagai tanda tangan pekerjaan dan perusahaan. Analisis praktik PKWT di Indonesia. PKWT cenderung merugikan pekerja. Ya, dalam banyak kasus PKWT cenderung merugikan, terutama jika pekerjanya dilakukan seperti karyawan tetap tapi tidak mendapatkan hak yang sama, seperti pesangon, jaminan untuk masa depan pekerja karena kontraknya tidak pasti, atau tidak dapat diperpanjang sewaktu-waktu. Praktik PKWT di Indonesia masih banyak disalahgunakan, terutama pada sektor informal dan industri padat karya. Walaupun regulasinya telah diatur dengan lebih tegas lewat UU Cipta Kerja dan PP 35 atau 2021, pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan banyak pekerja tetap dalam posisi rentan. Solusinya, penegakan aturan, edukasi pekerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut saya, praktik PKWT di Indonesia masih sering tidak sesuai dengan prinsip etika dan hukum bisnis. Banyak perusahaan yang memanfaatkan PKWT hanya untuk menghemat biaya tanpa memperhatikan hak-hak pekerja. Padahal pekerja PKWT juga manusia yang butuh kepastian kerja, jaminan sosial, dan perlakuan adil. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan PKWT dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang menyalahgunakan sistem ini. Contoh dokumennya seperti slip gaji dan jadwal shift. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.